Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan membacakan tentang praktek ibadah puasa dan zakat sebagai berikut. Ibadah puasa adalah dari pengertian dulu, namanya pengertian puasa itu adalah dalam bahasa Arab itu saum, tapi secara bahasa dan secara istilah itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar matahari atau sebelum subuh, dari hal-hal yang membatalkan sampai hingga kepada terbenamnya matahari dengan niat puasa. Selanjutnya, ini dicantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Lanjut, puasa wajib. Jadi tadi masih umum, sekarang pengertian puasa wajib yang adalah puasa yang harus dilaksanakan, wajib. Kemudian jenis-jenis puasa itu yang pertama adalah puasa Ramadan. Waktunya ada waktu tertentu, syarat wajibnya, syarat sah rukun puasa. Kemudian ada hal-hal yang membatalkannya. Kemudian ada nama lagi puasa qadha, pengganti puasa Ramadan yang telah ditinggalkan. Kemudian ada lagi puasa nadar. Ini adalah puasa untuk menepati janji atau kaul yang sudah dijanjikan. Kemudian puasa kafarot. Ya, ini adalah puasa sebagai pengganti denda tebusan. Lanjut. Kemudian ada lagi jenis puasa Syawal. Ada puasa sunnah, itu pengertiannya adalah puasa yang dianjurkan dan berpahala jika dilaksanakan. Ditinggalkan ya nggak apa-apa. Kemudian jenis-jenis yang populer puasa sunat, yaitu pertama puasa Syawal. Itu 6 hari setelah Idul Fitri atau Syawal di bulan Hijriyah. Kemudian ada lagi puasa Arafah. Ini berkaitan dengan puasa saat ibadah haji ya. Bagi yang tidak menjalankan haji itu ada puasa Arafah, tanggalnya tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ada puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini ada puasa setelah Asyura ada puasa Tasyura, yaitu tanggal 10 dan tanggal 9 Muharram. Kemudian selanjutnya puasa Senin Kamis. Ini sering dijalankan oleh Nabi dan Nabi. Setelah itu ada lagi puasa Dawud. Ya, ini puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Lanjut. Hikmah ibadah puasa atau manfaatnya, bisa dikatakan manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kesabaran, pengendalian diri dan kedisiplinan. Yang ketiga, itu menimbulkan rasa empati terhadap fakir miskin. Yang keempat, manfaat kesehatan fisik dan mental. Lanjut. Nah, setelah tadi bahas puasa, sekarang membahas ibadah namanya zakat. Pengertian zakat, definisinya adalah zakat itu secara bahasa adalah tumbuh, suci, berkah. Dan secara istilah adalah syariat itu harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak. Kemudian ada dalilnya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 dan atau Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Lanjut, zakat fitrah.
Itu adalah zakat jiwa badan yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian tujuannya adalah mensucikan jiwa dari kotoran puasa dan membantu fakir miskin agar dapat merayakan Idul Fitri. Kemudian waktu wajibnya adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian bentuk dan ukurannya adalah beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kilogram atau setara uang uang dengan takaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya syarat wajib zakat fitrah itu yang pertama jelas Islam, hidup di sebagian waktu Ramadan dan Syawal, dan mampu memiliki kelebihan. Kalau tidak memiliki berarti mendapatkan zakat tersebut. Lanjut, zakat mal atau zakat harta. Pengertiannya adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan apabila telah mencapai batas minimal atau nisab dalam bahasanya, dan dimiliki itu selama 1 tahun, atau dalam bahasa fikihnya haul lah bahasa Arabnya, untuk jenis harta tertentu. Kemudian syarat wajib zakat mal itu yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh dan berakal, milik sempurna, mencapai nisab dan mencapai haul, kecuali hasil pertanian dan lainnya. Lanjut. Ya, jenis-jenis zakat mal itu contohnya yang pertama jenis harta yang paling populer itu adalah emas. Nisab atau batasnya adalah 85 gram emas murni. Zakatnya 2,5% 1 tahunnya. Kemudian perak itu 595 gram perak murni. Zakatnya juga sama 25% dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian uang perdagangan, ini profesi kaitannya ya, dengan yang setara hasilnya dengan 80 gram emas apabila dibulatkan emas. Zakatnya sama 2,5% dalam 1 tahun. Nah, yang hasil pertanian yaitu 5 was. Kurang lebihnya adalah 663 kilogram gabah. Kemudian kadar zakatnya itu 5% nih atau 10% di setiap panen kalau ini ya. Lanjut. Nah, mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada namanya 18 asnaf berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Itu yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Selanjutnya, hikmah zakat fitrah dan mal. Yang pertama hikmahnya jelas mensucikan harta dan jiwa. Yang kedua mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan rezeki. Kemudian sujud syukur atas nikmat Allah. Kemudian yang keempat membantu pembangunan atau umat untuk fisabilillah. Lanjut. Nah, penutup atau kesimpulan dari puasa dan zakat tadi adalah puasa dan zakat itu adalah ibadah penting yang membentuk pribadi untuk bertakwa dan masyarakat yang peduli. Nah, kemudian ajakannya, mari laksanakan puasa dan zakat dengan penuh keikhlasan. Lanjut. Ini sudah penutup. Saya kira cukup sekian presentasi saya tentang ibadah puasa dan zakat dari pembahasan awal sampai akhir. Tentu banyak kesalahan dalam mempresentasikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.